Ngobrol psikologi, santai tapi tetap serius. Sikat, kali ini topiknya adalah tentang kekerasan seksual dan kekuasaan yang disalahgunakan. Ini sutradara lagi suka yang seksi-seksi kali ya. Lagi-lagi judulnya beginian. Ini berita lagi banyak ya, lagi booming ya kalau kita scroll. Banyak yang muncul cerita-cerita ini lagi banyak. Kita angkat dari sudut pandang yang lebih general, lebih luas, tapi cerita ini diambil dari beberapa kisah yang sedang terjadi belakangan dan baru terbuka. Mungkin aja udah sejak dulu ya ada ya, tapi baru mulai akhirnya diketahui oleh publik ya. Karena kejadian-kejadiannya ini lucu sekali ya. Kita meminta anak-anak kita atau nyuruh anak-anak kita membawa anak-anak kita ke tempat yang katanya baik untuk belajar iman. Tempatnya suci lah katanya. Tapi kita kadang lupa tanya, iman apa yang mereka pelajari. Karena kadang yang mereka temui di sana ya bukan jalan menuju kebaikan, tapi banyak ternyata di sana ketemu jalan dari orang-orang yang merasa dirinya udah kayak sang pencipta lah kelakuannya. Jadi kalau di tempat-tempat ibadah bisa menyimpan predator, kalau guru-guru agama ternyata nyiksa batin, lalu apa bedanya tempat suci sama tempat yang berantakan itu yang buat enggak itulah enak-enak katanya enak. Bayangkan ya, seorang anak kecil berdoa setiap malam agar tidak disentuh lagi. Tapi yang menyentuh adalah orang yang mengajarkan doa itu sendiri. Ini seperti apa nih? Dan ini yang terjadi sekarang. Seperti biasa, topik ini kita akan bahas bersama nanti oleh psikolog keluarga kita, Ibu Pauline, silakan. Iya, makasih Pak Ber. Ini memang tidak pernah ada habisnya ya kayaknya. Dan begitu memprihatinkan, miris, menjengkelkan juga. Kenapa orang masih punya perilaku atau kelakuan yang seperti itu? Ini dari kaum lingkungan perhewanan nggak ada ya kayak gini ya Pak? Nggak ada. Hewan aja lebih bagus kelakuannya. Ini nggak jelas ini udah. Hewan itu masih tahu aturan, tapi kalau hewan kan nggak belajar. Ini belajar tinggi-tinggi. Ya, akhirnya ya. Oke, mari kita bahas sama-sama. Oke, kita akan mulai segmen 1. Korban perkawasan gitu kan. Lapor polisi, normal? Normal, boleh, berani ya. Ya. Sekarang korban nggak boleh lapor polisi, nggak boleh lapor siapa-siapa. Kalau lapor katanya dosa, itu gimana? Nggak normal, nggak benar. Yang nggak benar, yang nyuruh atau korbannya? Yang nyuruh. Atau dua-duanya udah jadi nggak benar? Akhirnya dua-duanya, tetapi dari satu pemikiran ya, mungkin yang satunya karena yang menyuruh ini mungkin lebih punya kekuasaan, lebih dewasa, lebih apalah pokoknya dia dibandingkan korbannya yang tidak berdaya, akhirnya dua-duanya salah pada akhirnya ya. Tapi pemicunya kan dari seseorang. Dari seseorang. Ya. Ini saya dapat petikan cerita lucu nih, potongan lucu. Kalau lagi ada masalah dibawa doa. Sehingga masalahnya bisa hilang. Setuju? Setuju. Ya. Hilang, Pak. Berkurang. Betul. Oke. Kita kaitkan sama kasus tadi. Korban pelecehan. Kamu doa aja nanti biar bisa disembuhkan, bener nggak? Lo bener kan? Tapi kan diekspresikan sembuh. Setuju nggak? Tapi statementnya masih sampai sini. Si korban diajak, ayo bawa doa yuk biar disentuh beneran oleh ya yang lebih baik, biar mungkin hatinya bisa memaafkan sehingga sembuh. Bener ya statementnya? Disentuh siapa nih? Disentuh dalam doa. Ini masih positif ini masih cerita baik nih. Nah, Oke. tapi yang nyuruh doa pelakunya. Yang nggak sehat. Ini yang terjadi. Ini yang nggak benar. Saat doa, kata-kata suci diucapkan oleh mereka yang mengajarkan doa yang sebenarnya lebih peri kehewanan itulah orang-orang itu. Jadi kayak apa ini dunia? Gila. Jadi kebalik-balik semua. Saya lihat berita-berita ini miris jujur ya. Miris jujur. Karena ini tempat seharusnya suci ya. Tempat belajar, tempat ibadah. Tempat mereka membangun keyakinan mereka. Tapi orang-orang di sana ternyata ya menjadikan ini sebagai sebuah tameng aja untuk kelakuan hewan dan bejat mereka. Dan mereka masih bisa cerita bahwa Tuhan, mereka masih cerita bisa baca tulisan-tulisan suci. Ini benar nggak ya sebenarnya udah?
Yang salah yang mana nih? Orangnya, sudut pandangnya, keimanannya, atau intelijensinya? Itu sebenarnya kalau apa ya kayak mereka itu kan tokoh ya. Maksudnya, Tokoh kalau kita- banget. Kalau kita bicara tentang mereka itu kan tokoh yang dilihat sama orang gitu. Dimana kalau misalkan dilihat sama orang itu berarti adalah sesuatu hal yang harus mereka jaga image-nya, right? Oh, mereka jaga image-nya, Iya, image-nya iya, tetap iya. bagus. Enggak, ini yang sering kali terjadi kayak misalkan contoh motivator nih gitu. Contoh ya, motivator. Ternyata ketika dia memotivator orang lain gitu kan, memberikan motivasi orang lain tentang misalkan dia pas parenting nih, ternyata keluarganya sendiri berantakan gitu kan. Karena orang-orang yang seperti ini itu hidup di dua dunia, dia tidak menjadi apa adanya gitu. Tapi Nah, bener nggak? Ya nggak bener. Kenapa? Kan dia sebagai seorang motivator atau pengajar atau guru berbeda dengan dia sebagai seorang individu pribadi. Kita harus pisahkan kan? Iya, itu dia. Makanya kalau misalkan gapnya terlalu jauh, artinya dia yang pribadi sebagai orang yang berimage A gitu kan, dengan kesehariannya dia yang berimage B gitu, ya itu pasti akan gapnya besar dan membuat hal-hal seperti ini mungkin terjadi gitu Yeah. kan, karena ada kekosongan dari gap itu sendiri. Tapi kalau misalkan dia yang sebagai tokoh dengan image A, kesehariannya dia juga A, nah ini dia tidak akan stres. Ini ideal. Dia tidak akan Oke. dia nggak akan bikin hal-hal yang kayak begini gitu loh. Saya punya sudut pandang, tapi nanti. Kita dengar pandangan dari psikolog kita dulu deh. Apa nih yang mau ditanyain? Cerita tadi itu kan tadi kalau Ah. gapnya kebesaran, stressing dan akhirnya berbuat hal-hal yang asik-asik gitu aja. Iya, ya. Saya setuju sih pendapat Miss. Ya. Miss X, Mistis. Bahwa ternyata orang juga, kalau menurut saya yang seperti itu, dia punya dua pikiran, dua kehidupan, itu ya yang satunya hanya pura-pura. Satu sebagai orang panggung, mungkin ya, di acara-acara, atau menjaga image sebagai orang di luar, di masyarakat dan sebagainya. Satu sebagai dirinya sendiri yang memang ternyata punya kepribadian yang lebih buruk, lebih bobrok dari yang sering dia ucapkan, yang sering dia katakan di luar sana. Jaim-jaimnya tuh beda sekali, ya. Karena dengan keasliannya tuh muncul bahwa ternyata dia tidak seperti yang sering dia katakan di luar sana. Gitu. Itu betul-betul fake ya, palsu lah. Gitu. Jadi orang ini ya kepribadiannya bisa jadi, mungkin dia punya kepribadian juga bisa, atau dia punya kehidupan yang satu memang, satu tuh untuk mencari nafkah kali ya, dia harus seperti itu, jaga image, itu dia harus tampil oke lah, sempurna dan segala macam itu, karena itu yang dia butuhkan, hasil dari kepalsuannya itu yang dia butuhkan, tapi ke dalamnya ternyata dia berbuat sebaliknya. Oke. Itu yang nggak benar sih. Boleh kasih sudut pandang dikit nggak? Saya hampir setuju tapi nggak 100%. Oke. Hampir setuju ya. Ya. Kan dia punya kayak tadi, dia punya pekerjaan lah ya. Dia punya image yang harus dia jaga. Benar, setuju, karena dia harus profesional di pekerjaan dia. Contoh kayak tadi mungkin motivator, para guru-guru dengan ilmu tinggi itu ya, mereka harus profesional di sana. Kemudian di rumah ya dia sebagai seorang manusia, nggak lepas dari salah atau apapun ya, itu sebenarnya nggak ada masalah. Boleh punya dua identitas, dalam artian ya dia punya identitas dia sebagai seorang profesional pekerja lah ya. Yang masalah adalah dia membawa kekuasaan dia, image dia untuk jadi predator, itu yang masalah. Jadi kalau kayak yang tadi mungkin ya dia motivator, trainer atau apapun lah ya, parenting, keluarga dia tapi acadul, berantakan gitu. Nggak apa-apa, itu keluarga dia. Ini kan anak orang yang disikat. Yeah. Problemnya kan itu. Selama dia nggak bikin kisah-kisah aneh dengan anak-anak orang yang dibohongin dengan kekuasaan dia, sebenarnya nggak ada masalah. Kalau pengikut yang yakin sama dia, mau terpana sama dia, mau nurut sama dia, selama dia nggak nyakitin pengikutnya nggak ada masalah. Kalau figur fake dia dipercaya orang juga nggak ada masalah, selama dia tidak memanfaatkan itu untuk kepentingan dia dan menggerogoti pengikut-pengikutnya dengan cara apa tadi mungkin. Kebetulan mungkin yang kita bahas kali ini ya tentang kekerasan seksualnya, ya kan? Kalau mungkin di topik lain nanti kita podcast menggerogoti dari sudut pandang apa materinya, mungkin itu banyak kan kapan dari kasus tipu-tipu kedok agama, luar biasa itu yang nyumbang gila-gilaan, masih percaya jualan iman banyak.
Belakangan kan lagi booming tuh, jualan apa yang enak, jualan iman aja enak. Kenapa? Orang kita gampang banget percaya, masuk zona kepercayaan apa aja dikasihin. Padahal kan yang kita berdoa sama-sama nggak minta macam-macam. Kalau mau memberi mungkin lebih memberi kepada mereka yang butuh ya, bukan memberi kepada mereka yang udah kaya-kaya, itulah yang di puncak itu. Dengan alasan makin banyak sumbangannya, makin besar kesempatan untuk dilepaskan mungkin kesalahan dan dosa-dosanya. Masuk surga. Jangan ngomong surga. Ya. Oke. Ini mereka kan akhirnya, ini kan yang diangkat topik ini mereka yang tinggal di sebuah tempat kayak asrama gitulah ya. Ya. Mereka makan di sana, tidur di sana, tinggal di sana, setiap hari didoktrin. Dan tiap hari juga dilecehkan. Lama-lama jadi terbiasa nggak sih dengan pelecehan? Terbiasa ya, terbiasa tetapi itu tidak sehat. Ya, bisa jadi terbiasanya itu karena terpaksa. Ada ancaman lah mungkin, atau ya mereka tidak berdaya karena si orang tua mungkin sudah menyerahkan semuanya ya, memberi kepercayaan sepenuhnya kepada ya tokoh-tokoh ini. Jadi dia merasa anak kecil kan, apa sih yang bisa saya lakukan? Saya seorang anak kecil yang tidak berdaya atau apapun, dan orang tua itu lebih percaya kepada tokoh ini yang mungkin kalau dia akan terbuka, dia akan cerita, orang tua lebih mempercayai si pelaku mungkin ya. Oke. Gitu, ya. Kan begini ya, mereka kan di sana tunduk dan taat ya. Salah satu bagian dari ya aturan sebuah keyakinan adalah ketaatan. Mereka kan taat sama guru-gurunya. Biarpun mereka dilecehkan, mereka kan taat. Berdosa nggak mereka? Berdosa nggak ya? Ikut berdosa kali ya. Kan Karena taat mereka tapi. taat tapi sesuatu yang nggak benar, gitu loh. Berarti Kan ini nggak ketaatan benar. harus dengan sesuatu yang benar. Ya menurut saya begitulah, kalau secara iman, secara umum kebenaran itu bagaimana? Kan katanya kalau kamu taat aja nurut sama X gitu, kamu pasti keimanannya bagus surga lagi. Tapi ketaatan yang bagaimana ya? Nggak segampang itu kita menyatakan bahwa kita harus taat nggak? Kalau ada seorang pasangan suami istri harus taat kepada suaminya yang begitu semena-mena dan segala macam, apakah itu harus kita pertahankan? Berarti ketaatan Ya. buta itu juga nggak benar gitu ya mungkin ya Bu ya. Menurut saya nggak benar. Karena ya orang punya hak untuk hidup juga. Punya hak untuk membela diri ya. Pada Betul. saat tertentu ya, kalau dia merasa terancam dengan itu, secara nalar seorang anak itu juga punya pola pikir yang sehat kan mestinya. Walaupun dia mungkin didoktrin ini itu yang nggak benar, tetapi ada sisi sehatnya yang dia harus mengungkapkan itu semua. Oke. Nah, itu harus punya keberanian dari situ. Kita dapat sebuah poin menarik ya. Taat itu boleh. Ya, teman-teman di luar sana ingat, taat itu boleh, tapi taat yang benar. Pakai logikanya, jangan bodoh, ya kan? Belajar, apalagi kalian juga, saya rasa sekarang media untuk belajar udah ada banyak ya. Taat itu benar selama taat yang benar dan masuk akal. Browsing lah, cari-cari ketaatan yang baik. Ya. Jangan langsung telan mentah-mentah. Karena banyak sekali dimanfaatkan ketaatan penuh, keyakinan mutlak, ternyata jadi apa? Jadi sebuah jalan untuk melakukan hal-hal nggak baik, salah satunya pelecehan. Kita lanjut lagi nih ya. Oke. Bagaimana caranya nih, dari sudut pandang psikologinya nih, tempat-tempat tersebut yang banyak itu ya, malah bisa membuat si korban jadi merasa berdosa kalau nggak nurut. Jadi nanti jiwanya katanya nggak selamat kalau nggak nurut. Nurut untuk dilecehkan. Ya. Caranya gimana nih? Cara Ya, otak-atik ini- pikiran anak-anak Ini bocil-bocil. pinter-pinternya si pelaku untuk memberikan doktrin ini ya. Jadi pelakunya hebat-hebat ya? Iya, pelakunya Pintar-pintar. hebat. Artinya hebat dalam cara pemaksaan doktrin ya, melakukan apa? Penjahat berjubah lagi nih. Jadi membuat anak dia sudah mungkin mempelajari begitu caranya ya, tentang jiwa anak dan sebagainya. Dengan kebutuhan berkuasanya, dengan otoritasnya, dengan superioritasnya. Akhirnya dia melakukan itu. Itu gimana caranya nanti supaya menekan anak, anak tidak berontak, anak tidak melawan, menentang ya, dengan cara apapun dia mungkin sudah mempersiapkan itu ya. Alih-alih nih ketaatan seperti tadi yang dibilang, toh dia ini kan ya seorang tokoh yang dihormati, orang tuanya aja percaya banget menyerahkan anaknya. Oke. Gitu. Saya baca-baca berita ini saya dapat konsep-konsep yang mungkin banyak diambil ya.
ini banyak yang diangkat adalah tentang konsep dasar surga, neraka. Perlu nggak sih menanamkan konsep ini ke anak-anak sejak dini? Tentang tempat namanya surga, tentang tempat namanya neraka. Kamu harus menuju surga dan harus menghindari neraka. Ditanam sejak kecil dan akhirnya dijadikan sebagai alat untuk kebejatan mereka. Ya. Secara psikologinya konsep surga neraka ini perlu nggak kira-kira kita Iya. tanam? Kalau untuk anak yang masih kecil mungkin masih terlalu abstrak ya untuk mereka. Membayangkan surga seperti apa walaupun mungkin sudah dijelaskan dengan kata-kata bahasa mereka, neraka seperti apa mungkin agak susah. Tetapi kalau diperkecil lagi, dipersederhanakan lagi dengan kata kebaikan dan kejahatan mungkin akan lebih mengena ya. Cuman alih-alih lagi tadi kalau seorang tokoh itu mengatasnamakan surga dan neraka ya sebetulnya dia di posisi mana? Mereka mereka penguasanya kok. Ya, itu dah makanya sekarang Dia kalau puasa neraka. kalau dia mengatakan ini karena untuk surga dan neraka kamu harus taat dan ini, nah dia di posisi mana Kan sebetulnya? pelaku-pelaku ini merasa makhluk paling suci di dunia, bahkan udah mirip Tuhan ya. Tapi bejat. Tetap kembali lagi, tapi bejat. Cuma mereka selalu pakai jubah sok suci. Banyak. Kira-kira orang-orang ini kan yang mengajarkan tentang berdoa, tentang iman, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kalau dia melakukan pelecehan itu baik karena dia kan suci. Dan akhirnya kan konsep yang kita tanam tentang surga neraka ini jadi satu bumerang yang akhirnya membuat anak, oke, kalau aku meladeni dia, aku jadi suci nih. Padahal lagi dilecehkan. Apa sebaiknya dihapus saja konsep itu, nggak usah? Sudut pandang psikologinya ya. Mungkin lebih ke berbakti ya, merasa berbakti. Nah ini berbakti sama gurunya. Itu udah. Dengan memuaskan gurunya. Ya, justru itu si pintar sekali yang ini apa Kan kalau pelaku memberikan pemahaman ya doktrin-doktrin seperti itu apapun kalimatnya yang penting nih anak ngerti oh iya oke deh aku menerima aku diam aja aku nggak usah banyak bicara nggak usah berontak nggak usah ngomong juga kepada siapapun apalagi kepada orang tua yang penting nih aku nanti jadi suci lah. Iya kan di sana mereka kebanyakan merasa kebal hukum. Ya. Karena mereka punya hukumnya sendiri. Ini hukumnya sendiri. Hukum kerajaannya sendiri lah. Berarti bukan hukum negara ya? Bukan, nggak ada. Hukum negara nggak bisa nyentuh. Orang mereka udah di atas negara kok. Kan ranahnya udah beda. Padahal ya kalau kita ingat pelajaran masa kecil dulu ya. Namanya zaman saya namanya masih PMP ya. Pendidikan, moral dan Pancasila. Ya. Kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi atau keluarga, kepentingan negara di atas kepentingan golongan, bahkan apalagi cuma kepentingan keluarga atau pribadi. Yang sekarang terjadi apa? Kepentingan golongan di atas kepentingan negara, hilang negara kita. Ya ini ya pelakunya, korban-korban. Mohon maaf, tokoh-tokoh sok suci, raja-raja kecil. Udah levelnya di atas langit. Di atas langit, orang ilmu langit ilmunya kok. Ilmu langit dong ini karena sudah di atas negara. Oke, kita akan kembali lagi ke topik ini ya. Tadi menarik ya. Mungkin sebelum ini pesan-pesan kami untuk para orang tua. Sebelum menitipkan anak-anak ya di tempat-tempat tersebut yang saya yakin masih banyak yang baik ya. Biarpun ada sudah banyak bermunculan yang ternyata ketahuan nggak baik. Untung sudah ketahuan, tapi saya yakin masih ada tempat-tempat yang baik. Tapi entah tempat itu nantinya baik atau nggak baik, kita nggak pernah tahu. Sebelum menitipkan anak-anak di sana, nggak ada salahnya mereka benar-benar konsep baik buruk sudah diajarkan dulu. Sehingga saat yang di sana, para tokoh-tokoh itu berbuat suatu hal yang nggak logis, anak-anak udah tahu ini nggak benar. Ya. Jadi jangan terlalu kecil udah dititip-titip gitu, kasihan. Ya kan anak-anak dititipkan di sana untuk apa sih? Untuk jadi baik. Tapi kalau anak-anak di sana ternyata setelah dititipkan malah jadi korban kan kasihan. Betul. Ya, kan sama seperti topik podcast kita yang lalu lah yang pakai jas putih kita nggak tahu baik apa nggak baik dan nggak bisa kasih tuliskan kan. Di belakang jasnya ada tulisan predator itu kan nggak ada. Ini juga sama. Kalau tahu udah dihindari dulu. Udah dihindari, mending di rumah aja anak. Iya. Saya yakin orang tuanya akan lebih sayang sama anaknya kok udah dititipkan di sana. Betul. Ya. Jadi ingat para orang tua,
para orang tua yang normal ya, saya yakin daripada kalian menitipkan anak-anak kalian ke tempat-tempat yang kita nggak pernah bisa menjamin, ajarkanlah tentang cara hidup yang baik di rumah. Karena sangat pasti lebih sayang ke anak, nggak ngorbanin anak lah kalau orang tuanya sendiri. Ya biarpun ada ya, ada beberapa kasus orang tua juga predator ke anak itu ada, tapi lebih sedikit lah daripada makhluk-makhluk berjas yang atau berjubah predator, lebih banyak lagi. Latihlah di rumah, ajarkan keimanan yang baik di rumah. Karena kalian orang tuanya. Setelah memang udah yakin, sudah mantap, sudah kebentuk pola pikirnya ya, kalau dari sudut pandang teori psikologi pikiran di atas usia 12 tahun lah kalau mau diletakkan. Critical factor udah jadi, belief system udah kebentuk, sudah bisa membedakan lah yang logis. Biarpun peluang-peluang jadi korban masih ada. Tapi sudah paling tidak sedikit tereliminasi. Setuju. Kemudian ini juga kisah nih ya. Saat anak melapor ke orang tuanya, ya kan? Orang tuanya malah bilang, ya sudah sabar aja diterima. Buat orang tuanya, nama tempat atau nama gurunya di sana jauh lebih penting untuk dijaga daripada kehormatan anak-anak mereka. Ini sakit jiwa nggak ya? Sakit. Sakit jiwa. Sudah langsung itu, ya bukan sakit jiwa yang sudah kronis atau parah, tetapi pola pikirnya yang terpengaruh. Artinya kan mungkin masih ada bayang-bayang ini orang nggak mungkin bisa dilawan deh gitu loh. Nah, orang yang begitu penting, orang yang begitu berpengaruh dari mungkin tempat pendidikannya atau asramanya dan orangnya sendiri secara sosial juga luar biasa. Banyak orang yang bilang, "Wah, ini hebat, luar biasa, bagus," gitu dan semuanya. Ya, apa sih ya? Menurut mungkin seorang orang tua juga bisa berpikir, apa sih saya ini? Siapa sih saya ini? Mau melawan mereka, melawan dia yang begitu luar biasa. Justru nanti mungkin saya akan lebih dicemoohkan, mungkin malah dituntut balik dan sebagainya. Sehingga ya akhirnya dia meredam semuanya itu, meredam emosinya, meredam segala keinginannya yang walaupun dia tahu sebagai orang tua sebetulnya harus melindungi anak-anaknya. Tapi justru dia membiarkan itu, ya, membuat anaknya menjadi yang nggak tahu apa-apa nih dianggapnya. Nggak apa-apalah, namanya anak sudah jadi korbannya, sudah nanti akan hilang dengan sendirinya. Anak-anak akan lupa dengan pertumbuhannya, dengan mengenal teman yang lain, atau pindah sekolah atau apapun itu, suatu saat akan lupa. Dipikirnya begitu. Dan akhirnya yang terjadi kan ya nggak seperti itu. Tapi keren ya tempat ini. Pak Saudara pindah sana aja tah. Jadi predator dilindungi. Nggak bisa sekarang ada ke TikTok, ada sebut nama, ada ya banyak platform sosial akan bisa dicari, akan dipublikasikan, nggak kayak dulu. Betul. Jadi untuk para predator yang selama ini bisa bersembunyi dengan nyaman, hati-hati ya, sebentar lagi kalian siap-siap. Ya, betul. Karena netizen lebih luar biasa daripada kalian ya. Apalagi yang sekarang para korban udah berani speak up ya. Oke, kita kembali ke segmen selanjutnya ya. Ini kita masuk ke sudut pandang psikologi korban ya. Kalau masalah hukum atau pencari-carian nangkep-nangkep tuh kita serahkan sama netizen lah, sama pihak berwajib yang punya kuasa di sana ya. Kita akan masuk ke sudut pandang psikologinya. Anak-anak ini kan berada di zona kepercayaan yang sangat tinggi. Ya kan? Dan akhirnya saat mereka tahu mereka disakiti, terlukanya pasti lebih sakit karena pelakunya adalah mereka yang mereka percayai, orang-orang yang mereka yakin bahkan mungkin 100 atau 1000% karena mereka nurut sekali. Tapi namanya manusia ya. Akhirnya mereka sadar ada yang nggak benar nih, ya kan? Nah tapi mereka kan sudah pernah masuk zona kepercayaan, di mana zona itu yang dicacati ya, dilukai, masih bisa disembuhkan nggak? Gimana caranya? Masih bisa ya dengan apa? Artinya mungkin banyak korban bisa saling cerita ya di situ. Pasti namanya orang itu persepsinya beda-beda. Satu dua anak atau beberapa anak mungkin masih bisa diam, tetapi pasti ada di antara mereka yang nggak bisa tenang, nggak nyaman, nggak bisa nih seperti ini didiamkan dari faktor keluarga mungkin ya, yang terbiasa bicara, terbiasa mengungkapkan dengan hal yang jujur dan sebagainya. Nah, dia akan speak up dari situ. Nah, dari hasil speak up itu, dari hasil keterbukaan mereka kepada orang yang dipercaya, kalaupun pada orang tua sudah nggak percaya, mereka bisa cari orang siapapun di luar yaitu yang bisa. Kan problemnya begini sekarang, kita butuh bantu mereka untuk sembuh ya kan.
Tapi mereka yang menyakiti adalah mereka yang pernah jadi figur otoritas yang kalau kita mungkin profesional seorang psikolog gitu ya. Pasti nilai kepercayaan ke psikolog sama mereka yang di ranah suci ini jauh udah. Ya. Kita masih di level manusia lah, kita Oke. belum bisa. Kalau yang di sana aja ternyata pengkhianat dan jadi pencabul, apalagi cuma kita, mana bisa didengar. Nah ini loh kisah-kisah ini loh. Cara masuknya seperti apa ya kira-kira? Kita beri pendekatan sama mereka ya. Artinya kita menerima apa adanya, jangan memaksa juga dengan cara kita, dengan cara preventif, dengan pendekatan yang baik, yang halus, yang lembut, supaya yang pertama itu kita cari kepercayaan dari mereka dulu, bahwa kita tuh orang yang benar ya. Kita adalah manusia bukan dewa ya. Jadi karena mereka udah tingkat dewa ya, kita betul-betul masih berpijak di tanah. Dan artinya yang akan membantu mereka menerima ada apa adanya, mereka berhak akan didengarkan apapun kondisi mereka, seburuk apapun mereka kita akan menerima dia. Dan dari situ kita akan melakukan perlindungan, membantu mereka entah dengan terapi, entah dengan apapun itu. Nah, kepercayaan ini yang harus kita bangun pada mereka. Walaupun mungkin ada beberapa anak yang sudah pada taraf 50% lebih percaya kepada para dewa ini. Nah, kita pelan-pelan dengan berjalannya waktu, proses itu akan terjadi dan kita akan mendapatkan kepercayaan juga dari para korban. Masih ada harapan ya, masih ada kesempatan. Masih Jadi ada kita akan harapan. masuk ke sudut pandang ya secara betul. secara dari sudut pandang manusia lah ya, karena kita kan bukan orang suci ya. Ya, dan memang tidak mudah ya itu ya. Tapi kita juga perlu bantuan dari mungkin dari masyarakat, tokoh masyarakat dan juga ya. tokoh-tokoh yang benar ya. Betul, betul. Karena kalau kita sendiri pasti nggak mungkin. Karena siapa sih kita orang yang baru dikenal ya, yang sudah dikenal lama saja melakukan hal itu ya. Apakah kita bisa dipercaya? Kita harus mencari approach dengan mereka. Nah, kita cari bantuan lewat tokoh-tokoh masyarakat di situ untuk memberikan kepercayaan bahwa kita akan bisa kita membantu. bangun ulang kembali ya. Ya. Jadi kita sangat butuh nih bantuan teman-teman netizen di luar sana. Tolong publikasikan tokoh-tokoh berbahayanya sehingga tokoh-tokoh yang benar, yang baik bisa bantu untuk turun. Ya. Tolong sebanyak mungkin dicari informasinya lah. Ini predator, munculkan fotonya. Ya, yang banyak. Jadi kita tahu mau konsulnya kemana. Karena kalau udah yang predator kan kita udah langsung eliminasi ya. Dan yang bisa membantu ya para sahabat yang aktif di luar sana untuk cari berita, cari informasi. Sehingga nanti jadi tahu harus tanyanya ke siapa, dibimbingnya sama yang mana, yang benar. Karena kalau enggak kan kasihan ini. Ya, betul. Karena ini banyak ya keluarga anak bilang pulang, saya mengalami pelecehan seperti ini, disuruh itu. Lalu orang tuanya bilang, waduh kamu itu bikin malu keluarga, janganlah. Ini banyak Mas. Ya, ya. Saya secara personal sempat menangani di beberapa daerah-daerah ya. Korban-korbannya. Dan jumlahnya nggak sedikit ya. Menyentuh angka lebih dari 1 digit untuk satu harinya. Untuk satu harinya. Ya. Dan waktu itu saya kurang lebih menerima secara personal untuk berbicara, konsultasi ya. Dari mungkin 1.000 orang yang saya temui, sekitar 600 orang, 60% mengalami pelecehan di institusinya. Ini luar biasa ya. Ya, memprihatinkan. Jadi apakah komunitas-komunitas yang ada di sana kan juga banyak ya, komunitas-komunitas yang bantu untuk pemulihan ya. Tapi masih ada ketakutan. Kenapa? Karena komunitas ini, komunitas-komunitas yang bantu untuk menyembuhkan ini malah ditekan oleh pihak-pihak penguasa tadi. Sehingga gerak kita benar-benar susah. Terbatas ya. Sangat terbatas. Karena citra kita yang dirusak juga sama mereka. Kan kita bukan makhluk suci. Mereka makhluk suci. Kita manusia, mereka udah setengah nggak manusia mungkin kali, setengah hewan. Bukan dewa tapi hewan ya. Hewan. Bebannya di sana, di sana ya. Ya, ya. Jadi persahabat luar sana, tolong bantu, banyak sekali yang membutuhkan uluran bantuan kalian untuk bisa lepas lah dari cengkraman-cengkraman ini. Ya, karena kan mereka ini masih punya kuasa kan, Masih punya kuat. otoritas, masih superior dan segala macam. Nah, mereka mumpung nih masih punya kekuasaan itu, ya akhirnya manfaatkan. Saya bisa memutarbalikkan fakta, ternyata dia yang salah kok, bukan saya gitu. Karena akibat dia dan segala macam itu.
Walaupun sebetulnya terbukti korbannya begitu banyak, ya hampir sama istilahnya alasannya kenapa dan segala macam, tapi namanya orang juga masih kuasa, ya sudahlah saya masih ada uang untuk bisa membayar mereka, menutup mulut mereka dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang masih membuat kita prihatin ya. Masalah kejiwaan ini bisa dibayar dengan sekian juta atau puluhan juta atau gimana yang mungkin nggak akan hilang nih seumur hidup. Ini kan kemarin problemnya kayak gini nih. Kalau yang lalu ya, yang kisahnya pakai jas putih gitu ya, ketahuan kebongkar. Yang terjadi apa? Izinnya cabut. Ya, Kasuskan secara hukum. ya, Ini yang terjadi adalah kebongkar, malah dilindungi oleh tempat dia. ya. Kalau mau dicabut izin apa? Nggak punya izin. Izin apa? Iya, betul, nggak ada izin. Kan izinnya bukan dari kita, izinnya Ya. mungkin dari tempat yang jauh Ya, di sana lah. ya. Institusinya beda. Perlu nggak sih mereka tuh distandarisasi biar ada izinnya gitu? Oh boleh, sangat Iya, perlu nih. biar kayaknya. nggak setengah hewan gitu. Atau perlu mungkin dibuat teman-teman yang dari psikolog di tes EQ-nya sedikit gitu, mungkin intelijensinya di bawah rata-rata tapi sok pinter, kan banyak tuh. Nggak Izin. pinter tapi merasa pinter dan dipercaya pinter. Jadi Ya. masalah ini. Ya, ya, Orang-orang berkedok pinter tapi tidak ada intelijensi yang baik. ya. Tidak ada budi yang baik, tidak ada pengetahuan yang layak. Mungkin butuh standarisasi ya. Ya, karena kan kadang-kadang pengetahuan instan itu dengan mudah deh. Iya, tuh kalau Sekarang yang banyak orang instan-instan. pintar karbitan ya, lihat satu dua podcast atau apapun itu merasa, wah aku udah ahli dengan mengumpulkan semua referensi atau apapun itu gitu ya. Ada Sudah lagi bisa dibawa ke ranah penasehat. gaib, tiba-tiba jadi sakti dalam semalam gitu, padahal halu. Salah lagi. Ya ini ya banyak ya, nggak ada pengetahuannya, searching dikit, bilangnya dapat bisikan alam lain dan merasa udah jadi orang pinter. Pinter berhayal. Ini banyak nih, banyak belakangan. Pinter bohong. Pinter bohong. Yang dibohongin percaya. Ini Percaya. saya bingung. Iya. Yang Sekolah seharusnya pinter-pinter percaya. memberhentikan ya dari komunitasnya sih, nggak ada yang lain. Nah komunitasnya ini apa nggak tahu juga. Iya, standarisasi masing-masing community perlu sekali. Perlu. Kita seleksi lah. Karena kan tokoh-tokoh ini akan jadi tokoh yang membentuk nantinya generasi muda kita ya. Kalau dari kecil kita dididik sama tokoh-tokoh yang diragukan secara pengetahuan hanya karena dipercaya pinter, dipercaya punya pengetahuan tapi tidak pernah diuji standarisasinya. Ya, Repot juga. betul, Harus ada standarisasi. betul. Kan kita hidup di zaman yang serba modern, di mana informasi sekarang mudah. Tinggal lihat layar, lihat keyboard, ketik dikit keluar. Kalau dulu susah cari buku, nggak segampang sekarang. Kalau dulu beli buku kita tunggu datang atau kita harus ke toko buku. Kalau sekarang kan tinggal klik masuk. Tinggal sekarang kitanya mau belajar atau nggak mau belajar. Ya, betul. Kan banyak sekarang karena merasa instan, gampang, nggak usah belajar lah. Ntar pakai sistem kebut baca dikit gitu. Kita kembali ke para korban. Ya, Tadi kembali berarti kita harus masuk pendekatannya secara emosinya, secara kemanusiaan. Kita mulai mengurangi kedekatan dari cara-cara yang menyentuh kepercayaan mereka. Dan nanti kita serahkan untuk perbaikan keyakinan kepercayaan mereka sama emang tokoh-tokoh yang benar dan baik ini ya. Tapi masih lebih susah nggak sih menerapi yang seperti ini daripada mereka yang mungkin korban perkaosan gitu. Berat mana kira-kira? Perkaosan yang memang mengatasnamakan sesuatu yang keyakinan yang sudah dirusak keimanannya ini, atau korban yang orang awam yang nggak ada kaitannya. Lebih rumit mana kira-kira? kalau saya membayangkan menjadi korban, sepertinya lebih rumit dan lebih susah yang menjadi korban dari orang yang dipercaya. Lebih susah ya? Kalau perkosaan dan sebagainya itu kan artinya ya kita nggak kenal ya, walaupun mungkin ada beberapa kasus yang dikenal pelakunya, tapi ya kenal atau tidak, hubungannya bagaimana dan sebagainya kan mungkin nggak terlalu dibicarakan ya. Tetapi kalau ini betul-betul kita tahu bahwa pelakunya adalah orang yang sangat dipercaya oleh keluarga, oleh masyarakat sekalipun. Nah, untuk dari sisi korban akan menjadi suatu beban yang berat, sangat berat ya. Apalagi dia dari umur sekian yang mungkin dianggap nggak level lah, nggak sebanding lah. Untuk apa membela diri dan sebagainya. Itu dia nggak akan didengarkan. Nah, itu akan lebih berat lagi. Ya,
sementara dia sudah mengalami banyak. Gitu. Oke, saya mungkin akan simpulkan yang barusan ini ya, yang disampaikan sama psikolog kita. Mungkin kita masuknya tidak langsung konfrontatif begitu ya. Karena kan ini sensitif nih, keimanan nih. Kita masuknya pelan-pelan, memberi dia rasa aman seperti itu ya, sehingga dia mau terbuka, dia mau cerita itu ya. Tapi saat dia sudah merasa aman nanti, luka ini boleh digali lagi nggak? Boleh, Boleh ya. menurut saya boleh digali. Dan mungkin akan lebih banyak kita mengadakan penggalian dari luka-luka batin yang buruk ya. Lama-lama akan menjadi suatu dia menjadi hilang atau berkurang lah rasa bebannya itu. Karena dengan dia sering bercerita, sering dia berbagi sesuatu yang buruk, akan menjadi edukasi bagi kita semua juga ya. Jangan sampai mengalami hal ini. Nah ini ya, jadi untuk para sahabat yang mungkin kenal, dekat atau mungkin korban itu sendiri, bercerita, sampaikan. Ingatan, memori tidak bisa dihapus, tidak bisa hilang. Jangan pernah punya pikiran saya mau menghapus semuanya, jangan. Karena itu memang nggak bisa hilang, nggak bisa lupa, itu wajar. Tapi rasa sakitnya akan berangsur berkurang saat itu bisa diceritakan berulang ya. Sehingga peristiwa itu akan tetap ada, bekasnya nggak pernah hilang. Tetapi rasanya akan berlarut-larut berkurang, dan ingat, kesempatan kedua itu selalu ada. Selama kalian mau berusaha, kalian mau maju, kalian mau berubah, kalian mau melangkah. Dan kalau kalian nggak speak up, nggak ngomong, baik itu korban sendiri ataupun mungkin lingkungan terdekat korban, akan lebih banyak korban-korban lain yang berjatuhan. Betul. Ya. Saat ini berita ini lagi booming, lagi banyak, bantu. Untuk apa? Mereka yang masih mengalami biar segera lepas. Karena selalu ada kesempatan kedua. Lalu nanti pelan-pelan setelah masuk di zona kepercayaan sama mereka tadi, sudah mulai bisa terekspresikan, baru pelan-pelan kembali memperbaiki keyakinan yang sudah dinodai oleh orang-orang gak benar itu. Karena ingat, bukan keyakinan yang gak benar, oknumnya. Keyakinan selalu mengarahkan kita ke arah yang baik karena sudah diakui negara kok. Ya, semua keyakinan yang masuk di Indonesia ini sudah diakui secara hukum, secara negara, sudah sah dan baik, berarti bagus. Hanya oknum-oknumnya yang memanfaatkan. Jadi jangan kehilangan keimanan kalian. Yang salah bukan keimanannya, tapi orang-orang di sana itu. Oke, kita kembali lagi. Untuk para korban, ada pesan apa Ibu? Kembali ke seperti yang sudah saya utarakan, bahwa korban harus berani untuk bicara, ya. Apalagi kalau tahu itu bukan bagian dari aturan-aturan yang sudah diberikan, ya. Secara umum, maaf kalau ini tentang sekolah, ya tidak ada aturan-aturan itu. Kamu harus nurut dengan cara ini supaya nilaimu bagus, misalnya kayak gitu. Kalau tidak ada aturan itu, kalian harus berani melawan, gitu. Terus mungkin di bagian keyakinan atau apapun itu, kalau kalian memang tahu itu tidak ada aturan seperti itu, kalian harus berani melawan. Ya, bagaimanapun cara kalian, walaupun maaf mungkin sampai akhirnya kejadian, tapi kalian harus betul-betul berani untuk mengungkapkan itu. Karena supaya tidak ada korban lagi di kemudian hari, dan orangnya juga menjadi jerah gitu ya. Karena orang menjadi sewenang-wenang karena kekuasaan salah satunya, karena posisinya, karena jabatannya, karena dia lebih unggul, lebih tahu, lebih berpendidikan mungkin, dan sebagainya. Harus berani bicara. Oke, luar biasa. Harus berani bicara ya. Ya. Dan ingat, untuk para sahabat yang mungkin para korban, kalian tidak harus cepat sembuh. Kalian tidak harus memaafkan. Karena memang rasanya sakit dan masih luka. Urusan maafkan itu urusan nanti, dan tidak bisa memaafkan pun tidak apa-apa. Ya. Yang penting adalah kalian masih layak punya kehidupan baru, di mana sudah tidak terganggu lagi dengan cerita-cerita itu. Ya, tidak harus memaafkan, tidak harus cepat sembuh. Sembuh butuh waktu, memaafkan butuh waktu. Ya kan? Yang penting kalian sudah mulai move on lah dari kondisi-kondisi ini. Bertahap nggak apa-apa, pelan-pelan pun nggak apa-apa. Cari bantuan profesional, ahli boleh, yang terstandarisasi, bukan yang sembarangan lagi ya. Ingat, kita punya standarisasi, boleh psikolog terdekat, psikiater terdekat yang memang
paling tidak sudah punya kode etik. Karena di tempat-tempat yang nggak ada kode etiknya bahaya sekali. Ya, cari tempat yang memang resmi untuk membantu kalian cari profesional. Dan dukungan dari support system lingkungan terdekat keluarga. Kalau kalian punya keluarga yang kurang sehat, minta bantuan ke keluarga yang sehat karena mungkin beberapa keluarga juga kurang sehat nih secara mental. Selanjutnya pesan mungkin ya. Untuk para pelaku ini apa sih? Ya, sebetulnya mereka sudah tahu ya caranya gitu. Cuman itu tadi mungkin ada niat dan kesempatan ya. Yaitu tadi bolak-balik dua itu aja. Karena mereka punya niat lalu bertemunya lokasinya juga sekitar pertemuan dengan mereka setiap harinya seperti itu ya, kesempatannya ada dan terjadilah gitu. Ya sekarang saya berpikir juga kok bisa itu terjadi padahal mereka tokoh yang ya mengajarkan perilaku yang baik ya, baik dalam arti umum, dalam norma-norma yang bisa diterima masyarakat secara umum, tetapi masih punya pemikiran yang menyimpang ya. Ini dari pemikiran ya, semuanya dari pemikiran lalu diwujudkan dalam bentuk perilaku gitu. Nah, tapi karena mereka tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya terjadilah perbuatan atau perilaku yang membuat orang lain atau anak-anak menjadi korban. Gitu. Ya ini yang harus kita benahi lagi. Pengendalian diri, rasa egoisme, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa ditolerir itu harus betul-betul kita kontrol dalam kehidupan kita. Kalau memang kita betul-betul menjadi seseorang dengan tipe A yang betul kita menjadi, atau misalnya tadi orang panggung, dalam kehidupan sehari-hari sebaiknya juga seperti itu. Apa yang kita katakan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kita betul-betul menjadi seorang personal yang A. Bukan A di luar lalu B di dalam. Gitu. Memang tidak mudah, semuanya perlu proses. Tapi saya yakin dengan niat yang bagus, sama ya, niat dan kesempatan ada sesuatu yang bisa untuk sesuatu yang baik dan negatif gitu, positif dan negatif. Nah kalau kita punya niat yang baik dan kesempatannya juga ada untuk melakukan niatan itu, pasti akan terwujud juga. Bagaimana sekarang tergantung diri kita sendiri, mana yang akan membuat kita prioritaskan, mau yang baik atau yang buruknya. Sebetulnya mereka sudah tahu juga ya konsekuensinya. Ini sebagai tokoh masyarakat yang ya tokoh apapun itu yang dipandang baik, melakukan hal itu, efeknya akan seperti apa? Mereka tahu kok itu. Cuman itu tadi, mungkin kemanusiaannya sudah hilang sehingga yang muncul adalah itulah ya. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Ya. Ini pesan untuk para predator yang masih berkeliaran di tempat-tempat berburu kalian. Ingat, mungkin sebentar lagi foto-foto kalian akan muncul. Dan tadi menarik sekali dari Ibu Pauline. Ya, sebelum kalian sibuk memberikan pengajaran dan perkuliahan kepada orang-orang lain, kepada anak-anak didik kalian, nggak ada salahnya lah mengkuliahin pikiran sendiri, jiwa sendiri, hidup kalian sendirilah dulu kuliahin. Bener dulu lah, baru ngajarin kebenaran. Memang ada banyak cara menjadi guru ya. Tapi ingat, seorang guru yang baik adalah guru yang bisa menerapkan ajarannya kepada siapa, dirinya sendiri. Ya kan? Ya. Dan ingat, nggak ada ilmu instan, belajar. Mumpung belum ada standarisasi, nanti kena standarisasi tereliminasi. Belajar dulu yang benar, jangan kebanyakan berhayal. Ilmu itu nggak semalam bisa, tapi dari sesuatu yang kalian pelajari. Kan kalian masih manusia, beda sama yang udah nggak manusia yang tiba-tiba wow itu. Masih punya kaki, masih butuh makan. Jadi belajarlah seperti seorang manusia. Nggak perlu jadi makhluk lainnya lah ya. Atau mau ikut saya kembali ke hutan? Aturannya nggak ada. Yang kuat yang berkuasa ya. Iya, memang tempat hewan-hewan di sana. Nggak apa-apa. Apapun itu, pokoknya yang kuat dia berkuasa. Iya. Iya. Ini yang hewan aja belajar pakai baju kok. Hewan belajar berperilaku seperti manusia, lebih baik daripada manusia pakai baju perilakunya kayak hewan.
Oke, terima kasih semua untuk para sahabat yang mendengar podcast ini. Semoga memberi masukan yang positif. Dan ingat sekali lagi, podcast ini, topik kita, bahasan kita tidak selalu benar. Tidak selalu benar. Tapi semoga membawa pemahaman yang baik untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan jika ada salah kata, kami mohon maaf. Tujuan kami menghadirkan podcast ini untuk apa? Agar mereka, para korban, bangkit kembali, belajar kembali. Untuk kalian yang belum tahu, baru pertama tahu kisah ini ya, jarang scrolling. Semoga jadi tahu dan semoga bisa kita perbaiki pelan-pelan. Ya, dan juga untuk para orang tua nih, jangan lupa. Nih, untuk para orang tua, silakan ya, Ibu. Harus betul-betul teliti ya, di apa ya namanya? Dilihat lagi apakah benar mereka sudah menitipkan anaknya di tempat yang tepat atau tidak. Nah, kalau memang ada kejadian seperti ini, nah perlu kita mawas diri ya, perlu kita lihat lagi. Atau sebaiknya tidak dititipkan anaknya, tetap kita asuh sendiri atau bagaimana. Nah ini ya, untuk para orang tua, yakinkan dulu tempatnya tepat atau paling tidak latih anak-anak untuk lebih siap dulu ke dunia luar sebelum dititipkan ya. Sehingga sudah terbentuk pola pikir yang tepat dan kalau ada apa-apa bisa lapor sama orang tua dan dengarkan. Ingat anak kadang butuh didengerin orang tua. Kalau nggak orang tua yang percaya siapa lagi? Masa orang tua tetangga yang percaya ya. Sekian episode ini kesukaan sutradara saya. Oh ternyata sutradaranya suka yang gini-gini ya. Agak lain Agak sutradaranya. lain. Seperti biasa topik ini yang menarik ya. Sebelum kita mulai saya mau perkenalin dulu lah. Sebelum kita mulai perkenalan dulu deh. Kita akan ditemani oleh, silahkan. Oke, nama saya Natsu. Dan Bona. Oke, kita akan ditemani oleh sahabat-sahabat kita yang dari dunia psikologi ya. Jadi nanti kita akan bedah ceritain dari sudut pandang psikologinya. Sebelum mulai saya mau tanya lagi nih sama Natsu dulu. Natsu, buah paling enak buah apa? Buah apel. Enggak. Itu Wow. aduh. Kayaknya aku paham nih kemana pembicaraannya. Wow. Oh gitu. Oh ke sana. Oke. Aku langsung konek. Bahaya nih. Mana perempuan sendiri nih di sini ya. Wow. Itu hati-hati loh Natsu, lirik-lirik loh itu. Liriknya kemana ya? Oh jauh-jauh deh. Liriknya kemana ya? Ke sana gitu. Ke sana gitu. Oke, ternyata buah terenak adalah buah hati sendiri. Buah hati sendiri nggak tuh? Aduh. Kalimat yang harusnya ini penuh, buah paling enak adalah buah hati sendiri. Kalimat nih harusnya kan penuh cinta ya. Iya. Tapi ternyata di tangan manusia. Karena nikmat. Bisa berubah jadi kalimat kotor ya. Kayak tadi buah paling enak udah kotor semua pikirannya. Oh saya kan jawab buah apel. Ya Pak tapi sutradara pikirannya aja kemana nih? Ke buah apel, kan ke Yakin. buah tuh. Iya, orang tadi kena bapak nanya. Buah paling enak buah apa? Tapi lirikannya nggak ke apel loh. Astagfirullah. Saya ngelirik ke Pak Sutradara tadi soalnya tiba-tiba Pak Sutradara langsung ngomong. Nanti kita lihat ya. Di video Biar awal nih. tadi di rewind dikit begitu sebut buah lirikannya kemana nih? Kok takut ya? Ya kita di sesi ini kita bicara tentang seorang ayah ya. Tapi bukan dalam arti ayah yang memberi perlindungan sama anaknya. Tapi ayah predator yang tega menjual bahkan memperkaos anak kandung sendiri. Wah ayah hebat. Astaga. Ya ayah yang harusnya jadi benteng perlindungan malah jadi pintu neraka buat si anak ini hebat nih. Saya punya pertanyaan ya. Kalau ada manusia seperti ini ya. Menurut Bona deh. Ini manusia atau binatang yang pakai KTP? Binatang sih yang pakai KTP. Binatang Kalau menurut Natsu? Ya jelas-jelas binatang yang harus dikebiri kayaknya Pak. Terlalu kayak hukum gitu aja. Sutradara setuju tuh Men? Nggak dilestarikan? Ngapain? Nih, harus dieliminasi. Dan ini kasus nyata ya, bukan cerita hayalan. Di Pasuruan baru-baru ini kita semua kaget ya. 6 sampai 14 orang termasuk sang ayah menggilir dan memperkosa anak usia 14 tahun. Bahkan sampai ada yang udah kakek-kakek, udah tua renta juga ikut. Anjay. Ini namanya kan berbagi bersama ya. Keindahan lah ya. Wow. berbagi kenikmatan gitu. Dan ini semua sudah berlangsung bertahun-tahun dengan iming-iming uang receh lah, kecil, murah. Berarti si anak mau karena diiming-imingi. Si anak
bukan cuma mau, orang tuanya ikut jadi pelaku, mau apa lagi? Orang tuanya itu kandung. Orang tua kandung ikut jadi Bapaknya. pelaku Bapaknya. dan menjual anaknya. Dan lebih parahnya lagi keluarga sempat menolak laporan. Katanya malu. Karena malu. Iya, iya malu sih malu ya. Malu karena korban apa malu karena pelaku kira-kira ini ya? Pelaku-pelakunya itu berarti ngimingin uang ke korban. Jadi Luar biasa ya. Makin pinter aja masyarakat kita. Daripada jual diri mending jual anak sendiri lah ya. Astagfirullah. ya sama sebenarnya konteksnya lo itu. Merusak. Ini saya lihat cerita ini bingung-bingung gimana gitu. Miris ya saya dengar ya. Miris banget lo. Sumpah. Kalau si ayah bilang motif ekonomi bisa diterima nggak? Tidak, si ayah kan masih sehat otomatis. Dan harusnya bertanggung jawab kerja keluar. Mungkin si ayah nggak mau kerja. Dia malas kerja. Bisa jadi anaknya yang jadi korban. apa anaknya ini berarti udah puber ya berarti ya? 14 tahun. 14 Udah. rata-rata Baru sudah puber pasti. lah. Dan mungkin nggak anaknya ini Ingin bantu keluarga. bukan Bukan. bodinya bagus. Ada ya? Kita harus cari pemicunya dulu. Apakah bodinya bagus? Apakah sering pakai baju seksi di rumah? Nggak, masalahnya sebagus-bagusnya body nggak mungkin si anak ini si bapak sampai nafsu gitu loh. Ya bapaknya kalau punya kelainan. Kemanusiaannya sudah nggak ada itu. Bapaknya punya kelainan sih. Bapaknya punya kelainan. Kelainan seksual. Iya bisa jadi ya. Tit. Gangguan kejiwaannya juga bisa dicek itu harusnya itu. Pasti. Tapi ini sampai digilir beramai-ramai gimana? Bertahun-tahun lagi. Iya. Masih kecil lagi. Parah sih. Kalau dengan motif ekonomi bisa diterima nggak? Tidak. kalau 50-50 kalau aku. Kalau aku enggak. Beneran, karena gini loh, ya you know lah gimana di Indonesia. Terus mungkin sih, kan itu ada diiming-imingi kan, itu kan uang. Balik ke ekonomi kan. Selain pemuas nafsu, dapat uang. Berarti bisa dapat semua ya? Ya. Bisa diterima ya? Bisa nggak? Kalau saya enggak, sumpah enggak. Tapi banyak loh seberapa sering. Oke, nah ini kita bicara tentang anak kecil ini udah jelas melanggar hukum yang sangat parah ya, apalagi dijual. Tapi banyak loh di sini yang bisa dengan berbangga hati jual diri demi bisa memberi kepada orang tua, ngasih orang tua ini, ngasih orang itu buat menghidupi keluarga, jual diri dan bangga dan bilang iya memang hidup ini berat. Bisa diterima nggak otak-otak kayak gitu? Sebenarnya nggak. Kalau saya bisa-bisa aja ya, itu tergantung gininya dia. Toh juga kalau memang mereka Mau. kita kasih tahu pun percuma, kita bilangin juga percuma toh. Dia Kalau nggak yang bakal- seperti itu dia disebut anak yang berhasil nggak di rumah? Enggak. Secara Orang tuanya bisa makan enak, tidur enak, bisa jalan-jalan, bisa punya rumah bahkan. Tapi anaknya jual diri, bisa diterima Secara nggak? ekonomi iya dibilang berhasil, tapi kan kalau secara pekerjaan itu tidak pantas. secara moral tidak Nah pantas. ya, secara moral itu tidak baik, tidak pantas. Berarti bisa diterima nggak? Enggak. 50-50 dong tadi Pak. Jangan-jangan dia udah ada rencana mau jualan diri nih. Enggak lah. Astagfirullah. Lelaki zaman sekarang ya? Ya Allah, enggak. Saya enggak mau. Yang minat bisa DM. Enggak usah ngai-ngai. Sini ya. Dijual. Enggak usah. Ya, tante-tante yang mau daftar. Oh kan ternyata. Kalau Om boleh nggak? Enggak boleh, saya normal. Masih normal. Bukan masih normal, emang normal, enggak bakal belok. Enggak juga. Mau dibayar berapa pun enggak mau. Enggak usah kenapa kamu. Ya aku diem loh di pojok nih. Cukup banyak ya. Seperti tadi ya kita lihat. Ya secara ekonomi mungkin kalian berhasil mengangkat ekonomi keluarga kalian ya. Tapi secara kemanusiaan kalian gagal jadi manusia. Benar. Ya kan? Udah ada kesempatan nih, dikasih kesempatan, punya tangan, punya kaki, punya otak buat mikir, malah jualan tubuh. Tapi tidak dipergunakan sebaik mungkin. Pingin dapat penghasilan besar tapi nggak mau investasi ke otak, Nah, bisanya ke tubuh. Ya ini problem yang cukup banyak terjadi di negara-negara berkembang ya. Kita negara berkembang apa negara miskin ya? Lupa saya.
Pak masih awal loh Pak. Ini mantan negara berkembang yang udah jadi nomor Mantan 4 negara apa 5 ya? berkembang. Jadi negara miskin. Malah jadi negara miskin sekarang. Iya. Nggak cuma miskin penghasilan, tapi miskin otak mungkin lebih cocok. Udah miskin mental, Ini ngatain negara nih ngapain sih? Ini podcast apa ini? otak. Iya udah nggak usah diterusin udah. Oke, saya punya pertanyaan simpel nih. Jawab singkat nih. Ya. Siapa yang mau duluan? Kamu deh. Pertanyaannya dulu apa? Siapa yang mau duluan? Dia aja. Oke. Kalau ada ayah yang tega begini, masih layak nggak dipanggil bapak? Sangat tidak layak. Setuju. Sangat tidak layak. Secara moral sangat tidak layak. Secara apapun tidak layak. Karena seharusnya seorang ayah adalah ayah yang Baik, Sebagai mengayomi, pelindung. pelindung anaknya. Karena saya kan perempuan ya. Cinta pertama anak perempuan itu terletak pada ayahnya. Nah, pasti perempuan itu akan mencari sosok pasangan yang seperti ayahnya. Kelak, kan gitu kan orang-orang bilang. Jadi ayah itu harus menjadi pedoman, harus menjadi contoh yang baik untuk anaknya. Itu. Oke. Natsu gimana? Natsu? Bagaimana? Ya kalau saya sama setuju juga sama statement Ibu Bona satu ini. Karena memang sosok ayah itu kan identik dengan orang yang kuat, pelindung, sebagai contoh yang baik juga untuk anak-anaknya toh. Oke, ini kan bapaknya yang duluan memperkaos si anak biar anaknya bisa jualan kan gitu. Berarti ayahnya mengajarkan cara yang tepat gitu ya. Tidak Dicontoh Tidak ya. baik. Dicontohin dulu, diajarin, baru kamu disuruh cari sendiri gitu bukan ya? Diajarin pasar lagi ya. Astaga. Ini ayah-ayah macam apa ini? Itu dicontoh yang tidak baik gitu. Dan Memang ayahnya yang punya kelainan seksual. Terus kemungkinan kenapa kelainan seksualnya itu bangkit kan pasti ada pemicunya kan. betul. Nah, ya. kita nggak tahu pemicunya apa. Kalau kita bilang kalau kita kelainan seksual, kita ngobrol-ngobrol psikologi lah ya. Pedofil itu hanya menyukai anak-anak di usia rentang tertentu ya, di bawah 14 tahun bahkan. Ini mungkin bukan pedofil kalau ini. Pedofil itu secara mental, ketertarikan terhadap lawan jenisnya berhenti di usia tertentu. Jadi contoh seorang usia 40 tahun dia pedofil nih. Dia lihat orang usia 20-30 tahun dia nggak ada ketertarikan seksual. Karena ketertarikan seksual dia sudah berhenti melihat di usia 12-13 tahun. Dia sukanya yang umur segitu. Dan dia menganggap tuh hubungan serius. Jadi kalau ada bocil itu 12 tahun yang ngomong kasar sama dia, wah bisa tersinggung deh. Karena buat dia ya lawan jenis itu ya umur segitu yang dia bisa punya rasa cinta. Dan dia orang pedofil sendiri di otaknya memang ada problem, ada bintiknya. Memang sakit mereka. Tapi kalau masih suka yang dewasa, suka yang bocah ya ini memang hiper aja mungkin ya. Sama halnya ada kan yang dulu perkosa bayi Nah yang itu, sampai keluar darah. Bener Oh loh. iya. Pernah baca beritanya juga. itu sakit jiwa parah itu. Bener-bener Kejiwaannya udah dipertanyakan itu. Iya. penyebabnya itu apa ya? Gangguan kejiwaan yang pasti satu tadi bisa aja pada pedofilianya. Kalau yang sudah baby gitu ya. Karena kemungkinan kan kalau orang normal ketertarikannya nggak akan muncul di baby. Lalu yang kedua bisa aja antisocial personality disorder. Nggak ada empati, hanya dorongan kepuasan. Wow. Apa mungkin Pak, pas mereka masih muda nih, atau pas masih anak-anak, tidak diajarkan peran gender sama orang tuanya? Makanya dia jadi seperti itu. Bisa. Pendidikan akan seksualitas dan gender ini penting ya. Kita ingat nggak kalau di umur, saya kan kalian sempat belajar dulu ya tentang psikologi di mana umur 6 sampai 9 tahun saya ingat saya ya. Itu kan tentang bagaimana kita memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis ya. Benar. Nah, di sini perkembangannya ada problem di sini. Psikososialnya. Betul, perkembangan psikologi anak ada problem di sini. Di usia-usia ini kan anak laki usahakan dekat sama ibunya, anak perempuan dekat sama ayahnya di usia ini saja. Iya. Karena ini penting sehingga dia tidak mencari figur perasaan cintanya kepada yang Orang lain. satu jenis. Karena anak laki harus sama bapaknya terus. Ya di usia segitu dia butuh ketertarikan seksual yang berbeda. Nanti umur 12 tahun dia sudah beda lagi fasenya, fase psikologinya. Jadi di umur-umur segitu penting. Nah, kalau saya tanya ya, ini kan tadi kita masuk ke fase perkembangan psikologi anak ya. Bagaimana nih ya dari teman-teman psikologi nih? Kalau orang tua aja adalah orang tua tunggal, ada solusi nggak? Wow.
Lebih berat sih. Kalau orang tua tunggal ya gimana ya? Susah juga masalahnya. Orang tua tunggalnya itu baik laki-laki baik ataupun perempuan. Misalkan hanya ibu atau hanya bapak itu salah satu orang tua tunggal. Kan kita butuh dua sosok ya, figur feminin maskulin. Susah sih. Bukan, paling dia mencari pelarian dengan mungkin ya. Lawan jenisnya kali ya. Nggak bisa ada solusi nggak untuk anak-anak usia ini untuk teman-teman di rumah yang orang tua tunggal dan berada di kondisi seperti ini punya anak yang usianya sekitar. Harus orang tuanya sih perannya penting. Dia harus mengajarkan baik ibu ataupun ayah. Dia harus mengajarkan sih, oh ini loh dia apa sih? Ini loh lawan jenismu. Ini kalau kamu bersikap sama lawan jenis seperti apa? Pokoknya benar-benar dikasih penataran tentang gender ya, Diberi maupun pengertian laki-laki tentang perempuan dan itu harus punya di orang tua. Kalau memang nggak ada penataran itu, ya mungkin si anak bakalan kelainan seksual. Kayak contoh, masih SD udah melakukan hal tidak baik. Banyak kan SD-SD zaman sekarang di luar sana yang sudah pacaran, bahkan sudah melakukan hal seperti itu. Oh iya? Banyak. Bahkan ada anak-anak yang zaman sekarang menonton film yang tidak baik. Dan karena itu kurang edukasi. Berarti di sini orang tua juga harus cukup pintar Ya, untuk mengedukasi harus benar-benar edukasinya. Berperan aktif juga. Mas. Kalau orang tuanya cari baby sister paling murah bernama tablet atau handphone itu gimana tuh? Tetap orang tua harus bisa kontrol, kan zaman sekarang bisa tuh pakai kontrol orang tua melalui gadget itu kan. Harus diawasi. Tetap dipantau. Apalagi zaman sekarang media sosial itu sangat amat luas dan ganas ya. Salah dikit ngeklik udah masuk link yang tidak baik. Nah itu tuh benar-benar harus dikontrol, benar. Harus ada pantauan dari orang tua. Kalau dilepas pun harus di umur yang memang udah siap. Berarti di sini banyak orang tua yang ternyata belum siap ya jadi orang tua ya. Iya. Punya anak tapi nggak paham pendidikan gender ya beranak aja lah. Nanti biar belajar sendiri seiring bertambahnya usia. Benar. Gitu Kan, kali ya? Benar. Kan banyak juga kan pernikahan dini kan. Iya. Pernikahan dini itu loh antara saya setuju atau tidak. Ya memang ya kalau pacaran bagi orang-orang itu haram. Ngapain pacaran? Toh juga bakalan satu kamar lah misalnya. Tuh main pacarannya di dalam ruangan atau apa gitu. Mending nikah aja. Ya kalau siap mentalnya. Kalau enggak, anaknya yang jadi korban. Belum siap jadi orang tua, Belum siap. mending jangan punya anak. Siapin mental diri kamu Banyak sendiri. itu. Ya kasihan karena kalau nggak kita melahirkan generasi-generasi yang nantinya akan secara mental nggak kuat dan kita salahkan mereka kok anak mentalnya lemah nggak pernah dikasih pemahaman kok kamu orientasi seksualnya jadi nggak benar karena orang tuanya nggak pernah ngajarin. Ya ini banyak ya beredar sekarang anak-anak sekarang kan hasil dari generasi sebelumnya nggak terlalu jauh lah usianya ya. Para orang tua yang nggak siap nikah di mana waktu itu kan sempat booming nih pengen nikah muda kenapa bisa jalan-jalan sama anak umurnya deket paham-paham konyol seperti itu sempat beredar di masyarakat ya. Bener loh. Tidak apa-apa untuk mereka yang memang secara pengetahuan sudah sangat luas nikah muda bisa mendidik anaknya ini nggak ada masalah sama sekali. Finansial juga. Nah, dan masalahnya mereka kan banyak public figure tuh. Dan mereka kebanyakan juga secara finansial juga sudah baik, secara pemahaman harapannya beberapa baik biarpun banyak yang nggak baik juga. Dan ini ditiru oleh masyarakat kita karena mereka wah itu kan bisa saya juga mau seperti itu dong, ikut nikah muda 3 hari cerai. Salah satu kasus yang saya tangani tentang pernikahan ya tercepat itu 3 hari. 3 hari datang ke tempat saya Pak saya mau konseling untuk apa? Perceraian. Sudah berapa lama menikah 3 hari Pak? Luar biasa. Ngapain nikah 3 hari? 3 hari. Kenapa? Karena saya merasa dia nggak bisa mahamin saya. Ada karena saya merasa selama ini dibohongin. Dia nggak jujur. Ada. Cerai, gampang banget keluar kata cerai. Gila. Padahal ya, ini saya punya pertanyaan nih kita jadi meluas ya melebar ya. Tapi pertanyaan ini masih agak nyambung dikit deh sama kisah-kisah yang kayak tadi. Saya tanya sama Bona dulu deh. Mending mana? Mengulang cerita yang sama dengan orang baru atau membuat sebuah cerita baru, membuat sebuah cerita yang tadi pertama mengulang cerita lama dengan orang baru atau membuat cerita baru dengan orang lama? Kok berat ya? Membuat cerita baru, cerita lama. Mengulang cerita lama. Mengulang cerita lama dengan orang baru atau membuat cerita baru dengan orang lama. dengan orang lama. Aduh.
cerita baru dengan orang lama, kalau orang lamanya baik, yang apa-apa. Oh ya juga sih. Berarti kalau ceritanya nggak baik dengan orang baru, Pertanyaannya menjebak sakit hati ya. juga. Menjebak ya pertanyaannya ya. Kalau Mending cerita mana? baru dengan orang baru enak. Kalau cerita lama dengan orang baru, ya kalau ceritanya baik. Kalau ceritanya nggak baik, Enak mana? Pilih mana deh? ya, Cerita baru dengan orang lama atau cerita lama dengan orang baru? Kalau saya sih cerita baru dengan orang lama selama dia mau berubah ya. iya Selama dia sih, mau mending berubah, itu sih. Belajar dari masa lalu, belajar dari kesalahan masa lalu agar tidak terulang kembali. Tapi nggak mau berubah gimana? Ya ngapain buat cerita dong? Ya nggak usah buat cerita kalau udah kayak gitu mah. Kalau sudah buat cerita baru dengan orang lama, dia sudah siap dengan konsekuensinya dong pastinya. Iya sih. Ini banyak ya terjadi kisah ya. Habis putus cinta segera punya hubungan baru. Yang terjadi apa? Ujung-ujungnya sama. Sama. Itu udah. Problemnya di mana? Diri kita sendiri. Sendiri. Untuk kalian yang mungkin ini kalian harus siap menerima dengan pikiran dan hati terbuka ya. Dalam sebuah hubungan, kalau ada yang selingkuh di hubungan kalian, yang salah kalian dua-duanya. Tidak pernah ada kasus perselingkuhan karena satu sisi yang salah, pasti dua sisi. Satu, si A selingkuh karena si B pasangannya. Si B bilang dia nyelingkuhin aku, salahnya dia. Enggak juga, kamu pasti melakukan sesuatu yang buat dia akhirnya selingkuh. Tapi saya sabar kok, nggak pernah selingkuh, tapi tidak pernah membuat pasangan merasa dicintai, nggak pernah menghargai cerita-cerita kecil seperti ini. Komunikasi. Benar sih. Jadi sebuah kasus perselingkuhan terjadi di sebuah hubungan, salah kedua-duanya, nggak ada yang satu. Tapi memang udah tabiatnya pak, karakternya. Kalau nggak kalian picu nggak keluar. Kan apalagi yang nikahnya nggak dijodohin, kalian yang pilih sendiri kok. Iya juga ya. Kalau udah tahu dia suka selingkuh dari awal, ya nggak usah nikah lah. Have fun aja kali. Berarti Bener juga ya. ada nggak istilah buaya tobat? Manusia itu makhluk yang sangat dinamis ya, alias berubah terus gitu. Saat orang yang jahat gitu atau nggak bener berubah jadi bener, ya dia belajar pemahaman. Yang awalnya bener jadi nggak bener juga belajar pemahaman. Pemahamannya selalu ada. Perubahan tuh selalu mungkin. Kan nikah itu hal yang nggak ada garansinya. Benar sih. Iya, seumur hidup. Mau nikah sama siapa aja nggak ada garansinya. Karena itu ya kalau kalian masih bisa perbaiki, ya buatlah cerita baru dengan orang lama. Kalau orangnya mau berubah. Berubah. Kalau tidak, Kalau orang nggak mau berubah, silahkan perbaiki diri kalian dulu sehingga nanti saat punya orang baru, bikin cerita baru, bukan lagu lama. benar. Kalau kalian putus cinta, nikmatin sakitnya, nggak usah cepet-cepet cari ganti. Karena kenapa? Percuma nanti sakit lagi. Karena kan anak zaman sekarang tuh pelampiasan, Pak. Nah ini kalau anak zaman sekarang kita bilang pelampiasan, ini salahnya siapa lagi nih? Kita. Salah kita lagi dong. Anak-anak zaman sekarang itu kan hasil dari didikan kalian. Generasi kalian yang melahirkan anak zaman sekarang kan. Mungkin di zaman kalian pendidikan mentalnya agak salah nih. Gimana nih? Psikolog-psikolog muda harus diperbaiki nih caranya nih. Aduh. Oke, No comment. kita kembali nih. Dari cerita tadi ya, perkosaan dilakukan sama ayah sendiri. Agak hebat ya. Ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan ini terjadi. Bisa juga tentang tekanan ekonomi tadi ya. Benar. Ini banyak berkembang loh di tempat kita dan masih benar-benar Terbelakang. banyak. Demi motif ekonomi segala cara yang sempat kita angkat kapan hari topik keluarga saya, orang tuanya sakit masuk rumah sakit, mencuri di negara asing bawa nama negara kita. Itu bikin malu sendiri. Ya ini yang tadi saya bilang tuh sering saya sampaikan, pendidikan PPKN-nya gagal. Karena kepentingan pribadi masih di atas kepentingan negara. Oke. Kelainan seksual juga. Kelainan seksual. Ya harapannya kan masyarakat kita makin maju ya. Maju ini kan bukan berarti punya rumah, punya mobil. Tapi pola berpikir. Ini yang maju. Tapi nyatanya Nyatanya ya social learning teori punya Bandura lah. Perilaku ditiru dari lingkungan. benar. Karena lingkungan sangat mempengaruhi. Iya. Ini loh tetangganya ibu sekarang bangun rumah baru. Ibu kapan? Anaknya tertekan. Akhirnya gimana? Jual diri. Benar. Untung jual diri. Kalau jual organ, Nah, salahnya siapa? Orang orang tua. Karena orang tua terlalu menuntut. benar. Kejam sekali kalian. Ya itu kan kasus yang Bapak bilang kan orang tuanya menuntut tuh. Banyak ya. Menuntut secara halus.
Ini ya, kalau kalian memberikan hukuman kepada anak atau orang terdekat atau pasangan dengan cara membuat mereka merasa bersalah. Hati-hati ya, itu cara yang lebih jahat daripada kalian marah. Membuat orang merasa guilty atau bersalah, kalian melukai mentalnya. Itu udah masuk toxic loh. Ya, dan Udah jangan nggak lakukan baik itu banget ya. Itu benar-benar kejam. Karena kalian akan membentuk pasangan kalian jadi sosok yang suatu saat akan membalas kalian lebih kejam. Benar. Oke, kita masuk kembali ke topik kita ya. Tadi ada beberapa faktor ekonomi, ini bisa jadi tekanan atau bisa jadi pemicunya ya. Tapi sekali lagi tekanan ekonomi yang sampai menyebabkan kalian menjual anak kalian, menjual diri kalian, hati-hati. Bukan hanya tekanan ekonomi. Tapi di sini ada faktor, berarti mungkin ada sesuatu yang kurang tepat dalam pikiran kalian. Ya. Mentalnya. kelainan Mentalnya seksual. bermasalah dan sebaiknya Iya sih, ya semuanya. yang seperti ini ya perbaiki diri dulu lah, jangan cepat-cepat pingin nikah, pingin kaya, cari pasangan kaya biar hidup keluarga enak. Ini pola-pola pikir terbelakang banget ya, jangan diteruskan lah kalau bisa. Nggak ada yang namanya lomba nikah ya. Nggak ada yang namanya lomba nikah. Jangan jadikan pernikahan sebuah pelarian. Tapi bukan berarti membuat kita jadi takut nikah loh ya. Di banyak negara maju sekarang orang memilih untuk tidak menikah. Kenapa? Ngejar impian, cita-cita. Kalau nikah ribet, punya hubungan susah. Tapi benar loh Pak, anak-anak yang kelahiran 90-an malah pada takut nikah. Sedangkan anak-anak yang kelahiran 2000, mereka berlomba-lomba untuk menikah. Ini dia. Nah, ya. Oh iya? Karena kan kembali ke didikan sama peran gender itu. Anak-anak zaman sekarang pacaran dikit udah langsung nikah. Buat apa pacaran? Mending langsung nikah aja. Ternyata besoknya cerai. Nggak nanya kamu, saya udah nggak usah jawab. Kan sebagian besar. Kan tidak semua. Kan tidak semua, Pak Bapak. produser, Pak sutradara, tidak semua dong. Nah, ini udah nikah. Ya, belum nikah. Kan tidak semua juga pemikirannya kayak gitu. Sabar, Pak, sabar. Iya ya. Baru sekali, bukan baru sekali. Baru sekali, ingat catat ya. Di bawah ini terdaftar. Ya karena mengalaminya kan memang baru sekali gitu. Terus gimana? Berarti akan. Kalau banyak Nggak tahu. prinsip kayak ini ya tadi ya, yang orang ini tadi kan anaknya mungkin digilir atau dijual sama dia, saya nggak tahu. Tapi peribahasa zaman dulu banyak anak banyak rezeki, bener nih. Dagangan makin banyak kalau anaknya banyak gitu Oh kali ya. iya ya. Itu masuk ke penyalahgunaan kekuasaan dong dia. Iya Semakin banyak juga. iya kan, semakin Iya anak. juga. Jadi anaknya tuh dijual kayak dia penghasil nih. Wah, saya menghasilkan anak ini, bisa nih dijual satu-satu ini di lapangan kayak ini di ini. What the? Berarti kalau orang tua yang anaknya sampai harus merantau jauh untuk cari kerja atau bekerja, bahkan sampai membuat tindakan-tindakan yang melanggar norma gitu ya. Jual temannya, jual diri. Untuk orang tua itu juga sama ya benernya kelakuannya sama si bapak ini. Tuntutan, Pak. Benar. Iya. Itu dibenarkan atau tidak sebenarnya? Benar. Karena makanya kan sampai keluar ke generasi sandwich kan. Nah, nih. Masuk kan? Karena banyak tuntutan. Orang tua yang menuntut anaknya. Cara pikir seperti ini dilestarikan atau dieliminasi sebaiknya? Dieliminasi, Pak. Harapan saya nonton podcast ini eliminasi ya. Jangan diteruskan. Kalau sudah terjebak keluar. Benar. Iya. Kalau sudah terjebak keluar. Buat Jangan apa? diteruskan. Perbaiki. Buat apa bertahan di lingkungan seperti itu? Kita masuk ke sesi ini lebih jauh ya tentang tadi ya. Lucu ya. Ketika keluarga tahu, malah laporannya ditolak. Katanya malu. Malu sama tetangga lebih penting daripada anak yang jadi korban. Jadi sebenarnya yang mereka lindungi itu nama baik keluarga atau jiwa anaknya? Nama baik keluarga. Nama keluarga. Jiwa Apakah nama anaknya. baik keluarga di atas jiwa anak? Bagi mereka iya. Bagi mereka mungkin. Iya. Apakah mereka termasuk orang-orang sakit jiwa? Benar. Iya. Iya loh. Jadi untuk Sedangkan kalian yang mental anak nonton jadi ingat korban. ya, kalau demi rasa malu terhadap keluarga kalian korbanin anak-anak kalian, mungkin kalian sakit jiwa. Ya hal ini dah, mereka lebih mementingkan harga dirinya di luar ketimbang buah cintanya. Nah ini ya. Ada sebuah teori yang memang memperkuat kondisi ini ya, Bayes-Sander effect ya. Makin banyak yang tahu, makin sedikit yang bertindak. Jadi ya kalau nggak terlangsung nyenggol kita ya mending nggak usah ikut-ikut kan seperti itu ya. Terus kemudian kolektif ya tentang budaya malu, kan kita orang timur yang pemalu. Tapi nyatanya malu-maluin. Nah. Korban ditekan demi reputasi keluarga. Luar biasa. Seberapa mentalnya hancur itu anak.
Berapa hancur mentalnya. Yang penting kan nama baik keluarga terjaga. Ya tetap Tapi aja kan mental anak itu si- udah luar biasa. Anak kan loh. bisa nambah lagi, PTSD. tapi Iya. martabat, marwah dan derajat keluarga nih gimana nih? Bagaimana suatu saat, nah kayak gini ya. Bagaimana suatu saat anak ini kan perempuan kan ya. Dia trauma akan laki-laki, pasti akan itu muncul. Akhirnya apa? Dia mencari pasangan, Sesama jenis. ya. Ya. Karena dia udah merasakan gimana sakit hatinya dengan laki-laki. Berarti salahnya siapa nih? Salah orang tuanya lagi. Kalau tadi udah jelas orang tua salah tuh, memang penjahat itu. Ya, kalau untuk kasus ini orang tua salah ini ya. Karena Salah orang tuanya juga besar loh. menjadi pelaku. Nah tapi orang tuanya bisa sampai setega dan sejahat itu, salahnya siapa? Dan kakeknya karena menciptakan orang tua tit. Kejiwaannya salah itu kejiwaannya itu. Ada sebuah kondisi di mana masyarakat kita terbiasa bungkam terhadap kekerasan seksual. Para korban nggak mau melapor karena malu. Ini banyak ya. Dulu saat saya masih banyak menangani problem-problem kekerasan seksual di daerah-daerah kecil ya, di dunia manusia ya. Dunia manusia. Para korban banyak yang bungkam. Kenapa? Takut. Karena pelakunya siapa? Orang-orang yang disegani oleh masyarakat. Orang-orang yang jadi panutan. Wow. Orang-orang yang katanya suci. Aduh, Dari neraka yang ke-13 Alif. aduh pembahasannya. Pak, saya tidak paham dan saya tidak tahu, mohon maaf. Aduh, saya tahu Tring. lagi banyak. Sutradara nanti tring gitu ini ya. Banyak ya, Di sini banyak aja. ya. Jadi kembali Saya ya, kita harus banyak berpikir lagi baca. secara logis dan bernalar. Dalam artian ya, di negara kita banyak pelanggaran seperti ini dan jangan dibiasain. Jangan dianggap normal, ini nggak normal. Pelanggaran seperti ini jangan diterima. Tapi diperjuangkan biar selesai. Karena kasihan. Generasi muda kita, anak-anak kita sudah tahu di sana bermasalah demi sebuah status sosial dan sebagainya dikirim ke tempat-tempat yang menghasilkan anak-anak korban perkosaan. Mari kita hindari. Kita lanjut deh. Anak yang mengalami kondisi tadi ya, digilir 7 sampai 14 orang bertahun-tahun. Secara psikologi kira-kira gimana nih? Udah rusak parah. Pasti sakit psikologi. Pelakunya ayah kandung sendiri. PTSD dia kena loh. Udah pasti itu. Potensi Tapi kita berat PTSD. nggak tahu ya, harus kita cek juga kan gimana mentalnya dia. Kira-kira korban seperti ini ada harapan untuk pulih nggak? Kemungkinan ada. Minim lah. Iya, kemungkinan ada walaupun kecil tapi ada. Kalau kalian menemukan korban seperti ini, apa yang akan kalian lakukan pertama kalinya? Saya obatin, saya edukasi. Memberikan rasa cinta? Bukan cinta itu ya. Enggak dong. Wow, sutradaranya parah ya. Enggak dong. Wow. Enggak dong. Kan kita mau sembuhin biar mentalnya nggak tambah rusak. Ya balik. Kita Langkah kan apa yang hanya diambil? kita hanya psikolog. Yang punya kekuasaan itu adalah psikiater dan tenaga-tenaga profesional lainnya. Ranah kita hanya di solusi dan memberikan mereka edukasi lah. Tapi untuk program psikologinya kan teman-teman psikolog yang lebih menguasai daripada teman-teman psikiater. Mungkin secara biologisnya iya, tapi cara psikologinya, langkah apa yang teman-teman ambil biasanya? Kalau menangani korban seperti ini yang sudah secara mental hancur banget, bahkan mungkin PTSD, depresi berat, kemungkinan punya ide bunuh diri. Pendekatan sih dulu. Kita harus Pendekatan dulu. membangun pendekatan dan pendekatan itu sangat tidak amat mudah. Mungkin sampai berbulan-bulan dengan case yang ini. Kan mereka punya support system yang hancur banget tuh, di mana keluarganya lebih mending ngorbanin anaknya. Ya kita tarik dulu lah. Kita ajak untuk tinggal di mana. Mungkin sama kita atau nggak mau direhab atau segimana. Isolasi lingkungan perlu nggak? Keluarkan dari lingkungan mereka. Dikeluarkan perlu. Kita Lingkungan seperti ajak itu. dia, kita ambil, kita ajak, mungkin yang lingkungan lebih mendukung dia. Nanti kan kita pelan-pelan mencoba pendekatan dulu. Habis itu kalau memang dia benar-benar siap untuk menceritakan semua, baru kita ajak untuk ngobrol segala macam. Nah, iya, Langkah penting. apa yang perlu itu kita nanti. Nah, ini yang paling penting ya, kalau kalian kena orang-orang seperti ini yang mengalami kondisi ini, segera bantu dengan hubungi profesional ya. Karena Iya. kenapa? Terjadi kerusakan mental jangka panjang. Dia akan sulit bangun hubungan. Oleh karena itu,
harus pelan-pelan kembali dibangun hubungan dan rasa penghargaan diri. Karena potensi penghargaan dirinya udah hancur sekali. Mungkin anxiety parah, dia kecemasannya udah tinggi. Belum lagi kan nanti kepercayaannya terhadap laki-laki mungkin akan tidak ada. Nah, ini Kita belum tahu kan. kita harus masih analisa lagi ya. Oke, berarti ini kalau lingkungan keluarga yang seperti ini yang tadinya kita awal ya, keluarga milih malu nih berarti keluarganya enaknya diapain nih? Hukum apa aja? Berarti bukan cuma pelaku ya, itu keluarga mungkin perlu diberi efek jerah ya, keluarga seperti ini ya. Kalau ada, ini contoh nih, kita keluar out of topic dikit ya, ada anak yang jual diri demi keluarga, yang harus dihukum siapa? Pemikiran si anaknya yang harus dihukum, Mbak. Tapi tuntutan ekonomi keluarga keras loh, biarpun nggak secara langsung. Tetap aja balik ke keluarga. Keluarganya perlu ditegakkan secara hukum, nggak diberi efek jerah biar nggak menghasilkan anak-anak seperti ini lagi. Lebih ke bimbingan konseling aja sih. Kalau keluarga yang merasa nggak salah, kan dia yang mau berjuang untuk orang tua. Anak kan harus berbakti sama orang tua dengan cara apapun. Nah ini dah generasi sandwich. Sandwich generation. Gimana Kita ya? pernah angkat topik ini ya. Bahkan beberapa anak yang waktu itu sempat ngobrol sama saya, mereka menyatakan dengan keras loh, saya nggak minta dilahirkan. Saya nggak perlu berbakti sama orang tua saya. Yang berbakti itu orang tua sama saya karena mereka yang ngelahirin saya. Tapi itu salah juga. Salahnya di mana? Wah, Ya makanya memang ya jawab. sih. Ya memang sih si anak nggak akan, maksudnya nggak minta dilahirkan di keluarga ini. Tapi gimana? Itu kan kemendak di atas. Kita nggak tahu loh. Kembali kalau bukan salah dilahirkan, tapi salah didikannya. Orang tua berbakti pada anak, kewajiban atau hak? Kewajiban. Anak berbakti pada orang tua, kewajiban atau hak? Kewajiban. Kewajiban juga. Kenapa? Ini Kenapa? karena hak itu milik kita pribadi loh. Kalau Kalau kewajiban? Kalau kewajibannya bersama, Anak harus berbakti sama orang tua, wajib. ya wajib. Kenapa? Karena kan itu adalah orang yang melahirkan kita, itu kan wajib. Kalau hak itu, ini kalau emang orang tuanya tidak baik, ya buat apa? Kalau generasi sandwich seperti tadi, anak sampai harus jual diri yang penting untuk mengabdi dan berbakti pada orang tua kan jadinya salah. Ini salah. Berarti mengabdi, berbakti itu hak atau kewajiban? Anak, bukan orang tua, anak. Hak berarti dong. Jatuhnya ke hak ya kalau Iya, kayak gitu ya. hak kalau gitu mah. Karena tuntutan sebenarnya. Jadi teman-teman di luar sana ingat ya. Ingat podcast ini belum tentu benar. Tapi coba renungkan, pikirkan. Kalau kalian memaksa anak kalian berbakti, itu hak anak-anak kalian. Anak-anak kalian punya hak, boleh berbakti, boleh tidak. Kalian nggak bisa paksa. Kenapa mereka harus berbakti pada anak-anak mereka nantinya, bukan pada kalian. Karena mereka punya tanggung jawab sama anak-anak mereka. Jika tidak diputus polanya seperti ini, generasi sandwich nggak akan ada habis. Anak-anak yang harus korban segala hal demi orang tua. Anak-anak yang kehilangan keluarga kecil mereka demi keluarga besar yang nggak pernah bahagia. Coba ya, bisa nggak sih bahagiain orang yang selalu milih nggak bahagia? Nggak bisa. Nggak bisa. Nasib Berat. generasi sandwich berusaha membahagiakan keluarga yang seringkali memilih nggak bahagia dan menggerutu. Bahkan menuntut. Bahkan menuntut. Mau jadi apa mereka? Kapan mereka punya keluarga dan kehidupan? Nah ini direnungkan aja. Kita kembali ke topik kita. Ya dari kasus ini kan kita belajar ya. Orang tua bisa berubah jadi iblis gitu ya. Kalau seperti ini, tanggung jawab melindungi anak bukan hanya tugas keluarga. Tapi udah jadi tugas kita semua. Benar. Jadi kalau kita melihat anak-anak di luar sana yang membutuhkan pertolongan, jangan pernah takut untuk mengabari pihak-pihak yang terkait yang bisa membantu mereka. Karena di luar sana hal-hal seperti ini masih sangat banyak ya. Saya ingin tanya nih, Banyak. dari teman-teman di sini ada saran, pesan untuk si pelaku nggak sih? Dan keluarga si pelaku? Ya keluarga si anak juga sama. Aduh, apa yang mau dikasih pesan untuk pelaku dengan hal yang keji seperti itu dan udah toksiknya udah parah banget. Kecuali ya kita yang bergerak sendiri, tetangga ya, lebih ke tetangga sebenarnya. Tetangga yang tahu dengan hal ini lebih baik melapor ke pihak berwajib untuk memberi efek jerah ke si pelaku ini. Kalau kalian diberi kesempatan nih kasih pesan buat pelakunya mau ngomong apa? Apa ya? Mati aja mu. Buat apa coba? Itu rasa kemanusiaan sudah nggak ada Udah nggak masalahnya. ada sama sekali.
Kembali psikolog. Ada pesan apa? Kalau secara psikologi apa ya? Ya Pak, tolong periksalah Pak kejiwaannya Pak. Mungkin ada gangguan kali. Bapak ini udah nggak baik ya. Kemungkinan Bapak ini nanti bisa ikut saya untuk tes mungkin. Iya. Karena susah akan bicara dengan orang yang seperti itu. Oke. Kalau pesan untuk keluarga yang tadi bilang jangan laporlah, malu, bikin malu keluarga, merusak harkat martabat keluarga. Kalau keluarganya kayak gini, Keluarga. ya lebih enak ya ngobrolnya sama keluarga sama daripada pelaku. Kalau keluarga itu, Pak, bilanglah ibu atau bapak, ini loh anak kamu sudah tidak baik. Ini kalau kayak gini, kamu lihat loh ke depannya si anak ini bakalan kayak gimana. Ini adalah aset kalian, kebanggaan kalian suatu saat nanti. Kalau kalian masih mementingkan harga diri kalian, ini si anak akan jadi apa? Kalau si anak juga tidak baik, ya bakalan sama aja menghancurkan nama baik kalian. Sama sebenarnya. Jadi mending selamatkan anak kalian daripada harga diri kalian. Ya kan? Kalau pesan buat si anak yang jadi korban? Kalau si anak lebih ke melapor sih ke Komnas HAM. Kamu harus berani speak up. Kan masih 14 tahun, gimana cara lapornya? Kalau 14 tahun lo udah dewasa sih, maksudnya udah remaja ya. Mungkin lebih ke arah berani speak up gitu kali. Iya, berani speak up ngobrol, aja. ngomong aja. Kalau enggak, kalau keluarganya memang tidak baik ya carilah tetangga yang memang benar-benar nih dipercaya. Kan nggak mungkin dia hidup kayak di hutan kan sendiri. Nggak mungkin kan? Pasti ada tetangga lain yang memang walaupun nggak punya power tapi mungkin membantu si anak. Carilah dia orang terdekat, ngobrol, bilang bahwa ini loh saya kayak gini, tolong bantu saya. Kalau enggak dia sendiri aja ke kantor polisi. Harus berani speak Harus up. berani. Bicara ya. Harus berani. Kalau kita nggak berani nggak akan bisa. Nah nih, dengar ya. Kembali lagi ya, podcast ini sekali lagi bukan 100% benar, tapi harapannya kita bisa lihat dari banyak sisi ya. Untuk para pelaku ya, terutama ayah ini ya. Ya selamatlah, kamu sudah berhasil merobek makna kata orang tua ya. Hebat sekali. Kalian udah jadi iblis yang bersembunyi di balik alasan ekonomi, kilaf, setan menggoda. Omong-omong kosong itu sudah kalian lakukan dengan sangat baik. Kalian sukses merusak kata ayah yang udah susah-susah ditulis mungkin di buku panduan anak ya. Ayah adalah orang melindungi, mengayomi. Kalian udah mencoret itu semua. Dan untuk keluarga ya, ingat yang harusnya kalian lindungi itu bukan nama baik, tapi anak yang hidupnya dihancurkan. Malu itu bukan ketika tetangga tahu. Malu itu ketika kalian diam dan tidak berbuat apa-apa. Tindakan kalian tuh sama busuknya dengan si ayah tadi, nggak beda banyak. Kalian mungkin ya karena satu keluarga lah mirip-mirip ya. Dan untuk korban, untuk kamu yang mengalami kondisi seperti ini, ingat ini bukan salah kamu. Lukanya memang dalam, memang sakit rasanya. Tapi percayalah, kamu masih bisa bangkit, kamu masih bisa pulih. Selalu ada kesempatan kedua. Kehidupan masih sangat panjang. Benar. Masih banyak hal-hal baik yang menanti kamu di depan selama kamu mau melangkah. Dan seperti yang disampaikan tadi, berani speak up, bicara, support system pasti datang. Pasti. Di sekeliling kalian, di lingkungan gak baik itu pasti ada orang-orang baik yang pasti akan mendengar cerita kalian. Karena jika tidak, cerita kalian juga gak akan sampai di podcast ini. Benar. Siap. Ya. Ingat, podcast ini bukan cerita kriminal. Ini sebuah peringatan alarm kelas ya. Kalau orang tua aja bisa berubah jadi iblis, maka tanggung jawab menjaga anak-anak ada di kita semua. Saling bantu semua, saling support. Semoga podcast ini membawa hal yang positif, sudut pandang positif, dan jadi alarm kita untuk saling jaga. Terima kasih semua, kita akan jumpa di segmen-segmen yang lain dan sesi yang lain. Bye-bye. Hai. Bye.